Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Kami mau menyambung video yang kemarin tentang Isra Mi'raj seri 2 karena masih ada yang bertanya lagi. Yuk kita cepatkan saja ya. Dengan tambahan keistimewaan bulan Rajab ya. Nanti ada tambahannya. Ini mau menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Keterangannya begini. Di dalam Al-Quran banyak sekali atau sifat jaisnya Rasulullah itu sama dengan kita sebagai umat ya. Sifat sebagai manusianya, zahirnya itu sama. Ada lelahnya, ada sakitnya, ada capeknya, ada hausnya, ada laparnya. Berarti ada hubungan dengan bumi, masih berhubungan dengan magnet bumi. Ayo kita bahas tentang magnet bumi. Jikalau seseorang mau keluar dari bumi dengan raga yang masih prosesnya, isinya, asupan makanannya dari bumi, berarti harus dengan alat dari bumi juga, seperti pesawat luar angkasa atau Apollo. Itu juga bahan bakarnya dari bumi, makanan yang dimakan di dalam pesawat juga dari bumi. Bagaimana perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kami memahami ayat ini ya, memahami ayat ini yang sudah kemarin video, yang seri 1 sudah dijelaskan. Kalau kalimat subhan, kalau subuh itu kan suci dari konsep. Ada raganya, tapi subuh, sholat subuh artinya ingat ya, sadar di saat bayi, tapi masih ada raganya. Ibarat orang tidur itu suci, tapi masih ada raganya. Kalau subhan itu artinya sudah tidak ada raganya, suci yang sudah tidak beraga. Contohnya ini, gelombang. Lah, jiwa itu kalau terlihat secara visual itu sudah tidak bisa dipegang. Ya. Jiwa wujudnya sama, tapi sudah tidak dipegang, atau dalam bahasa gampangnya, guru sejati itu wujudnya sama, tapi sudah tidak bisa dipegang, tidak bertulang, tidak berdarah, tidak berdaging, wujudnya sama, tapi tidak bisa dipegang. Jadi intinya, kalau kita keluar dari gravitasi bumi, itu bukan raga yang ada darahnya, tapi jiwa. Rupanya sama, tapi jiwa yang keluar. Karena gravitasi bumi ini apapun itu lebih kuat. Orang kalau mau keluar dari gravitasi bumi, dari magnet bumi, harus ada alatnya. Ya, umpamanya keterangan di dalam sejarah ini, buruk itu kilat. Bahasanya itu kilat. Makanya ada gambar sayap menerobos ke frekuensi itu membutuhkan tenaga ya, agar kanan kiri itu seimbang, fokus ya, fokus artinya kita fokus kekuatan kanan kiri, kekuatan luas. Ada yang mengatakan kekuatan malaikat, kekuatan Nurullah, Nur Muhammad itu bisa. Jadi kita mohon diluaskan ya. Jadi kalimat buruk artinya kilat. Lah, di dalam kalimat pertamanya ini subhan itu sudah tidak berdaging, tidak berdarah, tidak bertulang, suci, tidak ada apa. Ini ibarat ini frekuensi. Ini kosong, disebut kosong, tapi ada. Ngeceknya pakai sinyal HP. Nah, ini di sini ya. Ya udah kami contohkan. Kesucian, kalau dalam bahasa umumnya, maha suci Allah. Kesucian telah menjalankan ya, kesucian telah menjalankan bersama hambanya.
menjalankan hambanya atau bersama hambanya. Laila itu juga sama, malam itu tidak terlihat, artinya suci lagi. Suci itu tidak terlihat. Contoh, ini disebut kotor kan karena ada kapurnya. Oh, itu tangannya kotor karena ada kapurnya, ada coretan kapur. Kalau nggak ada, ya sudah nggak diucap. Jadi suci itu tidak terlihat juga tidak terucap. Ya kan sudah tidak terucap dong. Ya. Subhan itu artinya sudah tidak terucap, sudah tidak terlihat. Berarti jiwa. Itu dari kalimat. Asyro itu juga asal kata kelengkapannya asror. Sirur asror masuk juga, tidak terlihat juga, rahasia. Bi'adihi ini kalimatnya dengan hamba ya. Kalau nanti ada buka kurung dengan Nabi Muhammad silakan. Tapi bi'adihi kalimatnya dengan hambanya. Laila malam ini juga tidak terlihat. Kalau minal Masjidil Haram, kalau memang ini titiknya di Makkah, Masjidil Haram, kita lihat perhatikan kalimatnya. Dari Masjidil Haram. Coba, titiknya Masjidil Haram di mana? Titiknya yang disebut masjidnya yang mana gitu loh. Mohon. Kalau bangunannya iya, Masjidil Haram kan gede. Titiknya di mana? Ini yang disebut zamroni, dari kepala sampai kaki. Titiknya kolbu. Titiknya Masjidil Haram, masjid itu artinya orang yang bersujud atau orang yang bekti, orang yang patuh. Orang yang patuh ini, lah ini haram itu apa? Sudah tidak, orang kalau patuh kepada Gusti Allah sudah tidak meramaikan ininya, mengkosongkan. Haram artinya tidak boleh meramaikan. Nah, masjid itu kan rame jamaah. Jadi Nabi Muhammad itu sudah tidak meramaikan hatinya, sudah hanya Gusti saja, sudah nggak ada siapa-siapa, hanya kolbunya itu hanya Gusti saja. Ya, sudah mengharam. Masjid kan ini titiknya. Ya, kolbu pusat. Baitullah itu juga hati pusat, nurin sani. Ya, titik ya. Titiknya yang dicari, yang disebut itu mana? Zamroni yang disebut yang mana? Kalau raganya sudah hilang, yang disebut apa? Nama. Nama yang mana? Yang roh, ha. Yang roh. Jadi ini adalah kalimat tempat bersujud yang haram. Yang mana yang disujudi haram? Ya ini. Ini kan nggak bisa disujudin, susah. Susah. Jadi analogi masjid luas. Analogi masjid itu tempat sujud. Rame. Jamaah itu kan rame. Nabi Muhammad sudah menyendiri, hanya Gusti saja di sini. Di akal pikirannya hanya Tuhan, 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 Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah. Sudah nggak ada yang lainnya. Ya, ingat ini. Kalau ini terfokus kepada Mekah, ya mohon titiknya aja dicari di mana. Titiknya di mana? Ilal Masjidil Aqsa. Sudah tidak meramaikan masjid. Masjid itu tempat ramai, tempat berkumpul ya. Masjid itu artinya tempat bersujud, ngumpul ramai. Aqsa itu jauh, sudah menjauh dari keramaian. Manekung, i'tikaf, kholwat, infirad, wukuf, atau apalagi tafakur, meditasi, semadi, ini ya sudah menjauh. Ya, kalau dalam bahasanya umumnya Nabi Muhammad sudah menjauh dari masjid, sudah menjauh karena mau berjalan menuju yang disebut Sidratil Muntaha. Itu kalimatnya harus menjauh, memfanakan apa yang sudah ada di sini.
Yang tadinya di sini ada agama, ada masjid, ada suami, ada istri, ada makanan, ada harta, kemelekatan dibuang semua, dibuang semua. Hanya Gusti Allah, ya, hanya Gusti Allah. Sudah menjauh hanya kepada Gusti Allah karena tujuannya Gusti Allah. Ya, menjauh ke, ya, memberi barokah ini, ya, keberkahan, diberkahi, ini kalimatnya. Malam itu juga sama, malam artinya tidak terlihat. Yang telah kami berkahi. Berkahi itu juga luas, makanya orang kalau sudah wusul itu diberkahi banyak sekali. Sekelilingnya, contohnya ini surat At-Taubah ayat 40. Nanti berhubungan dengan bulan Rajab, ya. Jadi ini mohon dibahas. Apapun, kalau masih meyakini bahwa naik buruk dengan badannya, ya silahkan. Nanti titik sidratil muntahanya ada di mana? Titik sidratil muntahanya. Tapi kalau perjalanan jiwa, titik sidrohnya terlihat, mustawanya terlihat, arasnya terlihat, ya, secara rohani. Jadi mohon, ini ada kalimat innahu huwas sami'ul basir. Di sini kalimatnya juga dan maha mendengar, lagi maha mengetahui. Mendengar ini rasa, mengetahui juga rasa. Ini rasa. Ini kan, ini kosong tapi ada rasa, ini rasa. Ini jadi intinya adalah perjalanan yang tidak terlihat, ya. Artinya perjalanan yang tidak terlihat dengan kalimat subhan. Subhan itu suci. Suci itu tidak terlihat, tidak terbaca. Ya tadi saya ulangi, kalau kotor kan berarti terlihat, kalau bersih nggak terlihat, itu aja. Dan keutamaan bulan Rajab ini tahun ini, ya. Ini terlihat. Bulan Jawanya sama, bulan Hijriyahnya sama, Masehinya sama, ini sama-sama tanggal 27, harinya hari Senin, hari kelahiran Nabi Muhammad. Ini buat tirakat, buat kholwat jos. Tanggalan Jawanya 27, tanggalan Hijriyahnya 27, tanggalan Masehinya 27, malam Senin, buat kholwat jos ini. Buat kholwat jos, ya. Dan lihat, ya. Bukan iklan kalender loh, makanya saya tekuk itu, ya. Jadi nanti tanggal 27 sama, 27 Rajab, 27 Jawa, 27 Masehi Januari. Malam hari Senin berarti malam Seninnya. Itu tanggal sama. 27 dikali 3 sama dengan 81, sama dengan 9. Coba. Sama dengan 9. Kuat, angka kuat. Coba. Angka kuat. Coba 27 tambah 9, ini barangkali kuat enggak nih? Berarti berapa? 27 ditambah 9. Berarti berapa? 6, ya, 36. 9 juga, 9. Pokoknya ini mohon maaf, tidak ada jubuk, tidak ada suhu. Saya kasih bocoran. Malam Senin tanggal 27 kholwat, malam yang benar-benar jos, ya. Tuh, kholwat, ya. Apa yang mau dibaca? Yang menurut kami nggak usah ada yang dibaca, bagi yang pasiennya sudah tinggi. Napas keluar, napas masuk, diperhatikan, ya. Siap-siap badannya sehat, ya, badannya fit. Malam yang hening, di mana saja terserah, ya. Caranya zikir napas. Zikir itu artinya ingat napas. Bukan zikir napas, bukan.
Ingat keluar masuknya napas, mau keluar dari mana bebas, yang penting nyaman. Karena kolbu itu butuh kenyamanan. Ya, ingat nih, kolbu butuh kenyamanan. Jikalau masih awam, suasana dinyamanin dulu, diheningkan dulu. Sehingga kalau suasana hening, kita jadi terbawa hening, gitu ya, terbawa hening. Karena bulan Rajab ya sebenarnya bukan cuma bulan Rajab, bulan yang lain semua dimuliakan Gusti Allah. Ini di dalam keterangan Rajab itu ya rahmatullah, ya judullah, ya birullah, kasih sayang, kemuliaan, kemurahan. Ada Rajab yang diartikan turun, ada Rajab yang diartikan naik, ada. Jadi karena sangat amat luas makna Rajab, intinya Kanjeng Nabi Muhammad itu terjadinya pada waktu itu sejarahnya bulan Rajab, Isra Mi'rajnya. Jadi silakan para subscriber, para pemirsa Janggiri untuk menjadikan momentum hari Senin tanggal 27 Januari juga tanggal 27 Rejab kata orang Jawa. Ya. Tanggal 27 Rajab Hijriahnya itu sama-sama kuat, 27 ya satu hari sama, ya itu kuat. Mohon dipersiapkan dari siang, minggu siangnya persiapan badan fit sehat, ya zikir napas saja, mengingat napas. Jadi bahwa Rajab itu punya kelebihan, setiap bulan, setiap hari itu punya kelebihan semua. Tergantung kita menggunakannya. Karena yang namanya hari itu sama aja, tergantung kita menggunakannya. Kalau menggunakannya untuk kebaikan ya dimuliakan, kalau menggunakannya untuk kebaikan ya dimurahkan. Ya, jadi tergantung kita menggunakannya. Sebenarnya seluruh hari, seluruh bulan itu semuanya baik, karena kami harus berhusnudon sama Gusti Allah. Ya, kalau wah ini hari tidak baik, wah bahaya, nanti anak ingdal goni abdibinya kena loh. Ya, jadi semua hari, semua yang ada di langit dan di bumi miliknya Gusti Allah. Jadi jangan sampai menilai hanya bulan Rajab saja yang mulia. Jangan, semua hari, semua bulan itu mulia karena miliknya Gusti Allah. Kalau dipilih-pilih nanti bagaimana asalnya dari Gusti Allah? Al-Baqarah 156-nya. Kemanapun kamu menghadap, artinya menghadap bulan apa saja, menghadapi bulan apa saja, ya miliknya Gusti Allah, ya baik semua. Kalau kita menghadapi bulan, hari, minggu apa saja dianggap baik, kita akan dikasih kebaikan oleh Gusti Allah. Ya, mohon ini ya. Jadi semua bulan, semua hari, semua waktu yang berganti itu semuanya baik. Kita jangan sampai pilih-pilih bulan, pilih-pilih hari, karena semua miliknya Gusti Allah. Ya, perhatikan bahwa ini kalau masih ragu, silakan. Kalau masih meyakini umpamanya bahwa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu bersama badannya, monggo silakan tirakat. Nanti jawabannya tahu, ada di tanggal 27. Yang penting serius, badan sehat. Tanya sendiri sama Gusti Allah, Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu seperti apa, nanti dikasih tahu sama Gusti Allah langsung ya. Serius ya, di tempatnya terserah. Badan sehat, fit. Mulainya jam berapa, yang penting judulnya hening. Hening suasana luar, hening suasana batin. Dikosongkan, jangan ada A, B, C, D apapun. Jangan ada apapun di sini ya. Kosong. Nih, subhan itu kosong, nol besar. Kalimat subhan ya, ini adalah kode. Ini suci, kosong ya, kesininya kosong semua. Yang berhubungan dengan A, B, C, D, yang berhubungan dengan makanan, daging, darah. Karena ini yang berjalan alam malakut, alam langit. Alam malakut adalah alam yang tidak terkoneksi oleh
magnet bumi gitu loh. Kalau terkoneksi magnet bumi ya nggak sampai. Contoh begini, orang sudah mendekat pas kholwat ini, pas kholwat sudah mau ke ke cahaya yang putih bundar yang bercincin, sudah mau sampai situ, masih ingat, aduh anak saya bagaimana, anak istri saya nanti makannya bagaimana. Berarti masih terkoneksi oleh magnet bumi. Kalau masih, anak saya bagaimana, nah nanti kalau saya mati bagaimana, berarti masih terkoneksi oleh bumi. Nanti jabatan saya gimana, nanti harta saya bagaimana, nanti kalau saya nggak kembali bagaimana. Itu berarti masih terkoneksi magnet bumi, atau masih merasa keakuannya masih ada. Makanya kalau ujian mau nembus ke cahaya yang bundar dan bercincin, itu godaannya biasanya, nanti kalau saya nggak kembali gimana. Nah, berarti masih ada keakuan dunia. Dunia itu bukan milik kita, miliknya Gusti Allah. Jangan mengakui. Istri kita juga miliknya Gusti Allah, anak kita juga miliknya Gusti Allah, harta kita juga miliknya Gusti Allah. Lepaskan keakuan apapun, karena semua isi langit bumi miliknya Gusti Allah. Jangan mengakuinya. Kalau mengakuinya tidak akan sampai. Kalau kodenya sudah subhan, nol, suci, sampai, itu pasti jaminannya. Kenapa kami bicara begitu? Karena kami pernah fase itu. Nol total. Udah mau ngapain sih? Nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa udah. Kita ingatlah dulu nggak ada. Sekarang diadakan. Akan kembali nggak ada. Kalau nanti kholwat nggak pulang ya udah. Ya orang kembalinya kepada Gusti Allah kok ya. Kembalinya kepada Gusti Allah. Jadi mohon diluaskan. Mohon diluaskan tanggal 27 Januari sama juga 27 Rejab kalender Jawa, 27 Rojab kalender Hijriah, sama malam Senin. Mohon ini kesempatan benar-benar, mohon zikir nafas, mohon agar sampai kepada Gusti Allah, bahagia tiada batas. Salam satu nafas. Ya, cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.